Ya, sekarang uh, lanjut masuk ke bagian kelima, yaitu dalam perhitungan SHU beserta laporannya, ya, laporan tanda terima maksudnya. Ya. Terakhir di pinjaman kita sudah bahas sampai sheet laporan, kawan ya. Sheet laporan di mana kita punya saldo akhir, kemudian ini ya saldo akhir, kita juga punya kontribusi bunga, kawan. Kontribusi bunga. Nah, kalau yang di sini kolom R, ya kolom R ini kita ngambilnya dari file bulan kemarin. File bulan kemarin di sheet laporan kolom T yang kita ambil. Jadi saldo akhir, kontribusi bunga sampai dengan bulan ini di bulan lalu itu kita ambil menjadi saldo awalnya. Ya, jadi caranya sama. Ini tinggal kita klik sama dengan di sini, kita buka file bulan lalu, kemudian kita klik di sini kolom T-nya, enter, maka kita dapatkan seperti ini. Nah, nanti kalau setelah huruf T ini muncul dolar lagi, maka dolar yang kedua bisa kita buang ya, supaya nanti bisa kita copy ke bawah, supaya dia mau bergerak. Ini kita copy menjadi T12 di sini. Nah, tapi kalau dia masih dijepit dengan 2 dolar, maka dia akan baca T11 terus. Makanya dolar yang kedua dari kopian pertama tadi ini kita buang ya, kalau memang muncul. Kalau tidak ya sudah. Kemudian di kolom S ini kan kita ngambil dari sini pembayaran bunga kolom K ini, kawan. Kolom S ya, kita ngambil dari K ini ya. Jadi sama dengan klik ke sini. Tapi bisa ditambah gini, kalau K-nya kosong, kosongkan. Kalau enggak kita ambil. Nah, ini bukan kosong tapi 0 ya. Kosong itu seperti ini, kawan. Kosong itu misalkan, nah ini nggak ada nih, nggak ada datanya, nggak ada karakternya. Nah ini kosong, bukan ada min. Kalau min itu kan 0 ya, 0 yang di format koma gitu ya. Kemudian di kolom T adalah penjumlahannya, ini dengan ini. Nah supaya tidak ada error, kita tambahkan if error gitu ya, kawan. Ini sudah pernah kita bahas juga. Kita juga sudah mendapatkan ini kan, data-data ini ya sudah kita buat waktu di sesi pinjaman. Berarti sekarang kita bikin ya untuk SHU, kawan. Nah, cara pertama gimana? Ini kita ambil nama-namanya ini, urutan sesuai yang ada di sheet laporan. Ya, jadi kita klik aja ini sama dengan, kemudian kita masuk ke sheet laporan, kita ambil nama pertama, kita klik, kemudian kita enter. Muncul ya seperti ini. Ya, kalau sudah tinggal kita kopikan sampai muncul nama yang terakhir, gitu ya. Nah, kemudian yang CIF gimana? CIF ini kan begini, karena ini kita ngambil dari sheet laporan, kawan, otomatis di sini ini kan juga sama ini susunannya. Yang kemarin namanya kan sudah kita buang karakternya ya, dari yang sini, dari D11, sehingga di kolom X namanya tanpa ada karakter uniknya. Ya. Nah, kemudian CIF-nya kita cari berdasarkan ini, nama dari master dropping ya. Jadi otomatis urut kan, ini nomornya urut pasti. Nah, kalau sudah pasti urut ya kita ambil aja dengan cara yang sama, kawan. Sama dengan kita klik masuk ke sini, kita klik ini, enter. Gitu ya. Nah, sisa pinjaman sama juga. Sisa pinjaman dari sheet laporan. Ya, kontribusi bunga juga. Ya, jadi nggak perlu pakai indeks. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan indeks nggak apa-apa, seperti ini di atas nanti formulanya. Kita menggunakan indeks, kolom mana? Oh, kolom ini sisa pinjaman, berarti sisa pinjaman ada di kolom L. Itu kita ambil dulu, ya kolom L misalkan, gitu. Ya kalau mau menggunakan indeks, kalau enggak cukup aja gini, sama dengan, ya. Artinya gini, sepanjang kita sudah punya acuan, nah ini sudah kita dapatkan, kolom berikutnya kita bisa menggunakan indeks. Tapi kalau sudah yakin memang ini urutannya sama, ya sudah nggak usah repot-repot. Kita gunakan formula ini aja gitu ya. Nah, oke kawan, sekarang di sini berarti kalau ketentuannya seperti di tempat saya, di mana satu orang boleh pinjam lebih dari satu pinjaman, ya punya lebih dari satu pinjaman, biarpun pinjaman teman belum lunas gitu ya, diperbolehkan. Berarti teman-teman harus punya suatu kode unik, di mana kalau dua nama yang sama muncul, kode uniknya sama, nggak berbeda. Ya itu kenapa saya gunakan CIF, kawan. Ini ya sama jadi CIF-nya ya, biarpun kode di belakang namanya berbeda, tapi sandi kode uniknya sama CIF-nya. Nah ini perlunya
Di mana perlunya? Nah, kalau kita sudah punya tabel pertama, sekarang kita bikin tabel kedua, kawan. Tabel kedua untuk nama ini, ya, kita membuang ini kode unik di belakang nama ini kita buang, ya, seperti waktu kita buat di sini, kawan, pakai len, ya, teman-teman sudah belajar. Saya nggak akan bahas. Artinya di sini formulanya seperti ini, ya. Namanya ada di D11. Kita buang 7 karakter, dihitung mulai dari belakang dari kanan, ya, 1.02 spasi main spasi, gitu kan, karena antara Sobri, antara I dengan min ini kan ada spasinya, itu juga kita buang, kawan, ya. Nah, ini kita dapatkan seperti ini. Kemudian CIF ya kita ambil aja, ya, karena di sini kan namanya masih yang double masih muncul seperti ini. Hanya kode unik di belakang nama yang kita buang, otomatis ini masih urutannya sama dengan seperti ini, tuh, ya. Jadi kolom K dengan kolom L, kolom L-nya ini kita ambil aja, gitu, dari kolom E. Kolom K-nya kita membuang kode unik di belakang nama. Nah, sementara sisa pinjaman kita menggunakan formula ini, kawan, sum if, ya, di kolom M ini. Kita mau menjumlahkan, ini kolom M apa sisa pinjaman, berarti kita mau menjumlahkan kolom F di tabel 1 yang ketentuannya ini CIF, gitu, ya. Jadi cuma satu syarat, kita menggunakan sum if. Makanya di sini sum if persyaratannya dulu, ini kita blok kolom E-nya, karena ketentuannya kan ini yang mau kita cari, ya. Kita blok sama dengan apa? Sama dengan kolom L di sini. Ya, jadi kolom E CIF yang kita blok, kita cari yang sama dengan kolom L. Baru kita jumlahkan kolom F-nya. Nah, ini didapatkan. Otomatis kalau ada nama yang sama seperti di sini, ya, nama Danang di sini. Nah, dia akan dijumlahkan yang dari 64 dengan 5, sehingga totalnya berapa? 11.400. Dia dijumlah. Di nama kedua juga muncul, kawan, ya, akan begitu. Di kontribusi bunga juga sama formulanya, kita jumlahkan dari kolom G dengan persyaratan CIF. Berarti kalau kita sudah punya ini, tinggal kita kopikan, nanti kolom F-nya kita rubah kolom G, karena kita ngambil yang kontribusi bunga, ya, di tabel 1 ada di kolom G, ya. Nah, sehingga hasil di sini tentu lebih besar daripada yang tabel 1. Tabel 1 totalnya 167. Ini sebagai kontrol kita ambil aja dari sheet laporan, bener nggak? Gitu, ya, total pinjamannya sekian, total kontribusi bunganya sekian. Kita ambil dari sini kontribusi bunga 2385, pinjamannya 167.970. Ya kan? Kolom L dan kolom T dari baris 627 kita ambil. Nah, ini. Ya, ini juga 627. Otomatis sisi lebih besar, kawan. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya tabel yang kedua, sebetulnya teman-teman tinggal membuang data gandanya, kawan. Ya, cuman di sini saya coba, ya, menunjukkan langkahnya. Jadi, saya copy paste special value menjadi tabel ketiga, ya. Ini saya kopikan, tapi hasilnya sama di sini, ya, cuman di sini nggak ada formulanya karena kita ambil value-nya dari sini, ya. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman sudah paham, sampai di tabel 2 bisa langsung melakukan remove data gandanya, ya. Cuman di sini saya ingin menunjukkan langkahnya. Jadi setelah ini, katakan ini sekarang tabel 2-nya, anggap, ya, karena sama. Nah, sekarang anggap aja ini adalah ini, kawan, ya. Ini tadi hanya mencerminkan supaya langkahnya kelihatan. Kalau sudah sampai di sini, teman-teman tinggal blok aja ini. Header-nya nggak perlu, kawan, ya. Header-nya nggak langsung dari nama. Nomor juga nggak perlu, kenapa? Karena nomor tidak ada yang kembar, ya kan? Nah, jadi kita mulai nama sampai baris terakhir. Sini, jumlahnya nggak usah. Kalau sudah, kita klik data, kawan. Teman-teman ambil remove duplicates, ya. Nah, sekarang gini, lihat. Pastikan kotak-kotak yang sebelah kiri tercentang. Nah, kotak-kotak yang muncul ini adalah kotak-kotak yang di atas data yang kita blok tadi. Kita blok mulai nama, dia muncul judulnya nama CIF, ya. Jadi pastikan tercentang. Baru kita klik OK. Ada 4, nah ini yang betul. Ada 4 ditemukan pada data yang sama, akan dia buang.
Sehingga data dari 32 tinggal 28. Kita klik aja oke. Nah, kita lihat hasilnya. Sama kan dengan tabel 1 jumlahnya. Ini. Itu kan harus kembali sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Karena ini sumber data asli. Ini diakumulasikan tabel 2, ya, diakumulasikan totalnya, kemudian di sini kita buang. Ya, yang kembar kita buang, otomatis kembali lagi ke sini. Gitu. Nah, kalau teman-teman sudah dapatkan ini, maka tabel 3 ini dikopikan aja, teman. Kopikan, ya, sampai baris terakhir, totalnya nggak usah, copy. Kemudian kita buka file simpanan. Nah, misalkan saya ambil dulu ya file simpanannya. Ini mana file simpanan ini? File simpanan kita tempatkan di sheet baru. Ya, boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan. Kebetulan saya tempatkan di kanan sini. Ya, klik di sini, paste spesial pakai ini. Ya, yes. Ini kok salah apa ini saya tadi? Oke, muncul seperti ini kawan. Ya, nah sekarang kita sudah masuk di sheet simpanan kawan. Nah sama caranya, kita ambil nama dari sheet laporan. Ini sheet laporan sini ya. Nah, karena ini kita bikin hanya setahun sekali, teman-teman boleh seperti di pinjaman ya. Di sini kita berikan sama dengan, kemudian kita klik di nama ini, kemudian enter boleh, atau nama ini di copy aja gitu ya. Kita kopikan ke sheet yang baru, kita paste special value. Jadi tak ada tanpa rumus ya, tanpa formula. Boleh seperti itu. Kemudian saldo simpanan di sini juga kita ambil dari sheet laporan yang jumlahnya. Ini kita kopikan aja, paste special value, atau Anda teman-teman dengan menggunakan rumus boleh di sini ya. Jadi klik sama dengan, kemudian enternya di sini. Klik di sini enter gitu ya. Nah, ini kita dapatkan. Di sini ada selisih sedikit Rp1.000 pembulatan ya, karena di sini kan pasti ada angka pembulatannya kawan ya. Dari program-program ini ada penjumlahannya, cuman karena kita ambil nilai matinya otomatis ada sedikit perbedaan ya dalam jumlah. Tapi kalau nggak material nggak apa-apa, bisa diabaikan gitu ya. Oke. Nah, kalau kita sudah dapatkan nama, di mana nama ini sudah sama dengan data yang kita dapatkan dari pinjaman tadi, tanpa ada kode unik. Nggak ada kode uniknya, ya kan? Nah, nama ini sekarang kita mau ngambil dari tabel yang di kanan ini, kita masukkan ke sini. Baru kita menggunakan index match di sini, kawan. Ya, kita gunakan index match, karena bisa jadi urutan namanya nggak sama, gitu, ya kan? Nah, index match teman-teman sudah belajar ya, sudah tahu ya. Jadi setelah index, yang mau kita isi apa? Saldo pinjaman, kita blok dulu saldo pinjamannya di kolom P, ya. Kemudian match-nya harus sama dengan siapa? Match-nya sama dengan kolom D, nama. Nah, nama ini nyarinya di sini, ada di mana? Gitu, ya. Jadi penggunaan index match itu harus pada dengan sheet yang sama, kawan. Ya. Kalau setelah indeks ambil sheet laporan, maka setelah match-nya juga harus sheet laporan juga. Jangan berbeda, harus sama itu ya. Kontribusi bunga sama, bisa menggunakan index match atau VLOOKUP, mengambilnya dari sini. Gitu. Kawan, ini ya. Nah, kalau sekarang teman-teman sudah punya data seperti ini, sudah masuk semua, tinggal sekarang bagaimana perhitungan SHU-nya. Ya, saya di sini menggunakan rumus yang umum aja kawan, ya, bukan rumus yang dipakai klien saya, tapi rumus umum aja. Kalau kita punya laporan laba rugi kumulatif per Desember, hasilnya 25 juta, maka kita lihat di anggaran rumah tangganya, anggaran koperasi kita yang ART, berapa yang dialokasikan untuk anggota. Katakan di sini 60%, berarti 60% kali 25 juta, ketemu 15 juta. Ya. Nah, angka ini nanti yang akan kita alokasikan. Dengan cara gimana? Nah, kebetulan di sini saya formulasikan secara umum, jadi masing-masing anggota ini proporsional. Kalau dia punya total simpanan 1.953, proporsional terhadap total simpanan. Jumlahnya berapa? 59.832. Berarti dia dibagi dulu. Di sini, ya toh? E9 dibagi totalnya.
Nah, karena ketemunya dalam persentase, nanti dikalikan, oh kontribusinya perhitungannya untuk simpanan 50%, untuk pinjaman juga 50%. Ini tergantung ketentuan masing-masing ya. Ada juga yang simpanannya 60%, pinjamannya 40%. Ada yang begitu. Jadi ini disesuaikan. Katakan 50%, 50%, berarti setelah tadi kita kalikan 50% kali ini. Yang 60% dari nilai laba ruginya. Ini ya. Jadi ini satu formula ini. Satu formula dulu dari sisi simpanan. Nah, dari sisi pinjaman gimana? Sama kontribusi bunga yang kita hitung. Ya kan? Kontribusinya bunga kolom G. Berarti kita tambah, kemudian kita bikin formulanya dulu. Kolom G proporsional untuk nama ini masing-masing. Jadi kalau nama yang pertama G9 kita bagi dengan total bunganya di G43. Gitu. Baru dikalikan 50% kalikan yang G ini. 60% dari nilai laba rugi setahunnya. Kita dapatkan ini kawan. Baru kita kopikan ke bawah. Nah, ini kita dapatkan 15 juta kembali. Harus ya. Kalau terus di sini 12 juta ada yang salah berarti. Harus kembali 15 juta karena angka ini yang sekarang kita bagi kepada anggota. Sehingga totalnya harus 15 juta. Nah, berikut, kalau ini mau kita bayarkan kepada anggota, tentunya kan tidak ada ya angka koma. Teman-teman mungkin akan melakukan pembulatan. Biasanya dilakukan pembulatan ke bawah, ya, supaya koperasi ya dapat selisihnya lah, biarpun sedikit. Gitu. Ya. Formulanya menggunakan ini kawan, yang di kanan ini, round down. Ya. Pembulatan dalam 1000, teman-teman menggunakan ini round down, ya, kalau ditulis, nih. Round down dalam kurung H9 ini kita bagi 1000 titik koma 0 kurung tutup, kemudian kita kalikan 1000 titik koma 0 titik koma 0 yang terakhir dari if error nih ya kawan ya. Jadi gini formulanya, kalau ingin dalam 1000, kalau ingin dalam 10.000 ya ini dibagi 10.000 kali 10.000 kan begitu kawan. Karena kita menggunakan pembulatan ke bawah, kita menggunakan round down. Tapi kalau teman-teman ingin pembulatan ke atas, ini diganti aja menjadi round up, bukan round down. Nah, ke belakangnya sama. Gitu. Nah, ya. Jadi 855. Nah, ini dikopikan ke bawah. Gitu. Tapi kalau teman-teman menggunakan pembulatan ke bawah, gunakan round down. Ya, tahu bedanya kawan ya. Nah, ini. Tapi kalau teman-teman ingin mempelajari cara pembulatan yang dengan koma, bukan dalam 1000 ya, formulanya beda. Pelajari ini di channel saya yang gambarnya seperti ini, cara pembulatan angka. Ya, di sini ada untuk menghilangkan komanya gitu ya. Bisa dipelajari kawan di sini. Itu ya. Jadi ini ketemu sekarang, oh saya harus menyiapkan uang sekian untuk anggota ini kalau dia datang waktu RAT langsung kita berikan SHU-nya gitu. Nah, untuk laporannya gimana? Ini sudah saya siapkan di sini, kawan. Formatnya seperti ini. Ya, formatnya. Nah, sekarang kita tinggal, ini saya berikan daftar nama supaya memudahkan kita nanti untuk mencetak. Gitu, ya. Ini kita ambilkan dari mana? Dari sheet anggota. Di kolom A, yang sudah kita urut abjad. Sudah kita susun menurut urut abjad. Bukan yang kolom E, ya. Kalau kolom E kan tidak urut abjad, kawan, ya. Nah, ini sudah urut abjad. Sekarang kita mau ambil apa? Mau cetak nomor 1 dulu, gitu ya. Kita mau cetak nomor 1 dulu. Nah, ini formulanya sudah kita siapkan di sini G ini. Jadi kalau di D9 ini tidak ada angkanya, tidak ada datanya, di sini kosong. Ya, yang bawah-bawah ini juga nanti tinggal ditambahkan jika G19 itu kok G19. G19 ini mestinya G9 kawan ya, kosong ini sama dengan kosong, maka kosongkan ini ya. Nah, bisa gini. Jadi ini juga bisa sama ditambahin nanti sebelum proper ditambahin if gitu ya, sama seperti ini tadi ya. Nah, sekarang kita mau cetak nomor 1. Kita isi aja nomor 1. Ya, setelah kita isi nomor 1, dia akan muncul kawan datanya.
Loh kok bukan nama ini? Iya memang bukan, karena ini kan untuk memudahkan kalau ada yang salah, teman-teman tinggal cari aja, oh namanya ini, gitu ya. Ini sekarang namanya kita ambil dari mana? Kok munculnya berbeda? Karena kita ambil dari sama, dari sheet anggota, ya. Tapi kolom E, gitu. Sheet anggota kolom E. Bisa saja teman-teman ini mengindeks ya dari mana? Ini tetap sheet anggota, tapi teman-teman ngambil kolom A, boleh aja. Ini ngambil kolom A, E-nya diganti A. Match-nya dengan apa? D9 tetap. Nah, kemudian D9-nya di anggota ada di sheet mana? Nah, ada sheet mau ambil yang ini boleh, karena ini kan pasti berurutan ya, nah, sama, boleh tetap. Jadi cuma merubah E-nya jadi A boleh kawan. Sehingga kalau satu otomatis yang muncul ini Ali Imron. Ya, coba kita berubah ini A. Di sini juga saya rubah A. Pasti munculnya Ali Imron. Nah, karena nomor 1 merujuk ke nama ini. Gitu ya. Kita nyari namanya dari kolom A bukan kolom E. Boleh teman-teman. Pakai kolom E boleh, kolom A boleh. Gitu, ya. Terserah yang mana. Kalau itu berarti di bawah ini kita ubah. Ini juga kolom A. Gitu, ya. Di sini kolom A. Nah, otomatis di sini kalau di sini nomor 1, di bawah ini nomor 2, tinggal ditambah aja formulanya ya. Nanti formulanya sama, cuman merujuknya ke angka ini D36. Kalau yang di atas merujuknya ke D9, ya. Kalau yang di bawah merujuknya ke D36, gitu kawan. Ya. Jadi otomatis kita langsung mencetak 2. Ini dengan ukuran continuous form A4, tapi bisa dapat 2 ini kawan. Tinggal nanti diatur ya pemisahnya, pembatasnya maksud saya. Itu diatur sendiri sesuai dengan printer masing-masing. Ini bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah kita dapat kapan nama, untuk mencari tanggal daftar tinggal menggunakan index match lagi. Index match-nya menggunakan nama acuan ini, bukan nomor lagi. Nomor hanya untuk memanggil nama. Tapi selebihnya data-data di sini acuannya menggunakan G9. Ya, yang di pertama yang di atas, yang di bawah menggunakan G36. Nah, G36 nih. Ya, yang di bawah G36. Di sini juga G36. Jadi gitu ya kawan. Ini semuanya menggunakan index match. Nah, tinggal teman-teman ambilnya dari mana sheet-nya. Oh, ini dari sheet laporan ya, kita ambil aja nanti dari sheet laporan. Kalau yang pinjaman dari mana? Oh, dari sheet SHU. Tinggal tempat sumber data yang mau kita ambil ada di mana, gitu ya. Gitu. Ini kawan ya, index match teman-teman saya anggap sudah paham, karena dalam pembahasan pinjaman itu sudah sering kali dibahas, diulas ya. Nah, saya nggak akan bahas di sini, cuman ini formatnya tergantung pada teman-teman sendiri mau bagaimana. Ya, kebetulan saya bikinnya seperti ini, yang sisi kiri informasi mengenai simpanan, sisi kanan informasi mengenai pinjaman. Nah, kalau sudah datanya kita ambil semua, termasuk ini berapa total seluruh simpanannya, sehingga persentase masing-masing orang kelihatan. Ya, oh ternyata simpanan saya itu cuma sekitar 3% dari total yang ada. Gitu. Pembayaran bunga saya itu cuma 6% dari seluruh yang diterima koperasi. Gitu. Nah, sehingga SHU-nya ini kita tinggal ambil aja dari sheet SHU. Tadi kan sudah kita hitung di sini. Kita ambil yang pembulatan kolom I di sini ya. Index match-nya kita ambil yang dari sheet SHU ya, kolom I yang sudah kita bulatkan. Ya, dengan acuan tetap kepada G9 nama ini. Nama ini SHU-nya berapa? Gitu kawan ya. Nah, kemudian untuk bisa membuat terbilang ini, teman-teman bisa pelajari di channel saya yang gambarnya ini kawan. Di deskripsi sudah saya sediakan linknya, termasuk cara installnya. Ya, di sini yang gambarnya seperti ini, itu sudah ada di deskripsi. Saya cantumkan linknya beserta cara installnya, sehingga nanti teman-teman tinggal menulis aja. Ini kalau sudah terinstall, katakan ini kan di J berapa, J23, tinggal ditulis sama dengan
ya. Tulis saja terbilang. Kemudian kita klik aja sini. Kurung tutup. Muncul ya. Ya. Kalau ingin teman-teman ini di huruf depannya dalam bentuk huruf besar, dia ditambahin aja. Tambahin apa? Proper, kurung buka, otomatis kita tambahin kurung tutup. Sini. Nah, ya kan? Muncul dia. Huruf besar semua. Oh, ada rupiahnya, ya tinggal kita tambah aja. Setelah yang pertama tadi, ya. Nah, ini sama dengan proper kan kita tambah kurung buka, berarti ada kurung tutup, gitu. Jadi sebelumnya kita tambahin apa? Mau kita kasih spasi, nah ini kan caranya. Kemudian kita berikan dan lagi, kita berikan tanda petik, kita tulis rupiah, tanda petik, kurung tutupnya, rupiah, gini. Nah sudah. Kalau ingin tebal ya tinggal di full saja. Ini caranya, kawan. Ya. Nah, ini hanya formatnya aja, kawan, format dari saya. Tapi intinya bukan kepada formatnya, tapi cara mengambil datanya. Setelah kita merujuk nomor, kemudian akan muncul nama, maka data-data ini semua kita gunakan indexmatch dengan merujuk pada nama ini. Gitu ya. Match-nya itu merujuk pada G9 yang di atas. Yang di bawah merujuk pada G baris 36. Ya, jadi sekali cetak kita dapat 2. Loh, kalau ada yang salah gimana? Ya teman-teman tinggal melihat sini. Oh, yang salah ternyata nomor 10. Ya dirubah aja nomor 10. Nah, pasti muncul namanya gamma. Ini tinggal dicetak satu aja. Ini di bloknya 1, nggak usah semua. Gitu. Ya, ini caranya, kawan. Untuk tanda terima di SHU-nya. Coba saya kembali ke ini yang file pinjaman ya. Ini saya kembali ke sini. Teman-teman, ini kalau sudah untuk penggunaan yang kedua kalinya, maka di kolom kedua ini akan muncul otomatis, kawan. Ya, karena tabel 1 sudah ketemu, tabel 2 ini kan ngambil dari tabel 1. Otomatis dia muncul semua ini. Karena kan sudah formula di sini. Ya. Nah, jadi kalau tahun kedua ada tambahan nama, ya ini tinggal diberi kelonggaran lagi, ada berapa, ini disesuaikan. Ya totalnya sehingga akan menyesuaikan juga nanti. Gitu. Ya. Nah, sehingga untuk tahun kedua nggak usah mulai dari awal. Teman-teman tinggal ini sudah ada ini kawan. Nah tinggal kalau sudah selesai tinggal lakukan proses remove datanya tadi. Ya, bisa dipelajari ini yang gambar saya seperti ini. Thumbnailnya. Ya, remove, duplicate, membuang data ganda. Seperti itu. Ya. Nah, kawan, ada lagi yang mau saya sampaikan di sini. Ya, ini nanti kalau ganti bulan, ini kan saldo awalnya harusnya berubah, ya kan? Nah, untuk merubah saldo awal, katakan ini masuk bulan Juni, berarti ini adalah saldo akhir bulan Mei, ya kan? Nah, ini teman-teman nggak usah copy paste, pelajari aja kawan. Ini di channel saya yang gambarnya seperti ini. Ini merubah saldo, mengambil saldo akhir sebagai saldo awal tanpa copy paste. Ya, teman-teman pelajari dari sini, gampang. Itu ya, tapi syaratnya karena beberapa kali saya lakukan kok ada yang error, syaratnya kalau ini formatnya kan sama dengan bulan kemarin berarti ya, letaknya juga harus sama kawan. Kalau saldo awal di kolom H baris 11 untuk yang baris pertamanya, maka bulan lalu juga sama, harus di kolom H baris 11. Kemudian kita ngambil ini juga sama nanti. Saldo sampai dengan bulan lalu ini ada di kolom R baris 11 juga harus sama. Gitu. Nah, nanti teman-teman caranya pelajari aja, yang mudah, karena teman-teman tidak harus memblok di sini. Ya, oh merubah ini berarti harus kita blok, ini nanti kita blok, enggak. Cukup taruh gini, kemudian lakukan prosesnya. Maka di sini akan berubah, di sini akan berubah otomatis. Satu file ini di sheet lain, apabila ada yang merujuk ke bulan yang sama, yang mau kita rubah, ya rubahnya dengan merujuk ke bulan yang sama, maka satu sheet ini, satu file ini yang terdiri dari beberapa sheet, itu juga akan ikut berubah sepanjang merujuk kepada file yang sama, gitu ya.
Oke, silakan dipelajari dulu, kawan. Saya kira ini berarti topik koperasi simpan pinjam sudah selesai sampai di bagian 5. Kalau ada kesulitan, silakan hubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi. Oke, selamat dicoba.